Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spasial. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, pada sesi kali ini saya akan coba memaparkan terkait bagaimana cara membuat WebGIS dengan menggunakan Quantum GIS. Namun sebelum ke sana, mungkin saya perlu paparkan apa itu WebGIS. WebGIS ya, atau yang kita kenal dengan ada beberapa istilah dalam penyebutan WebGIS ini. Yang pertama adalah sering disebut sebagai Web-based GIS. Kemudian ada juga yang menyebut sebagai Online GIS. Kemudian beberapa referensi juga menyebutkan sebagai Distributed GIS dan Internet Mapping. Jadi ketika men-search tentang referensi WebGIS, jadi tulisannya tidak hanya terpaku pada WebGIS ya, karena di beberapa negara istilah-istilah ini berbeda-beda. Bahkan ada yang mengenal sebagai web map ya, data yang berbasis web. Apa itu WebGIS? Ini mungkin saya kutip dari Gillefrey bahwa WebGIS adalah sistem informasi geografis yang didistribusikan di seluruh lingkungan komputer jaringan untuk mengintegrasikan, menyebarkan, dan mengkomunikasikan informasi geografis secara visual di World Wide Web melalui internet. Ini menurut Gillefrey tahun 2000. Oke, baik. Kemudian bagaimana overview dari WebGIS sendiri sebenarnya ya. Jadi sebenarnya WebGIS ini sederhana ya. Jadi pada intinya adalah bagaimana menampilkan peta yang sudah kita buat dengan berbagai analisis sebelumnya itu ditampilkan ke dalam server. Jadi ini kalau diurutkan, ini dari peta yang kita miliki ya. Kemarin kan waktu pelatihan dasar mungkin sudah pernah membuat digitasi. Nah, dari peta ini dirubah menjadi bentuk SHP ya. Dari SHP nanti kita akan rubah menjadi bahasa script atau bahasa HTML. Program HTML ya, mungkin orang IT lebih memahami. Namun proses dari sini, dari merubah data dari SHP ke script ini, itu kita dibantu oleh software Quantum GIS. Nah, setelah itu kita coba edit, kemudian tambahkan database jika memungkinkan. Kemudian kita nanti menghasilkan web yang siap tampil di server. Sehingga nanti semua orang bisa mengakses website kita atau WebGIS kita. Adapun hasil produk dari pelatihan nanti adalah seperti ini. Ya, jadi ini saya tampilkan, nanti kita akan membuat yang seperti ini. Jadi ini kita bisa membuat website sebaran fasilitas umum ya, kalau ini yang saya buat. Jadi kalau diklik sama keluar bisa keluar foto ya kalau diklik gitu. Ini klik keluar foto. Ini kita klik di sini Hotel Santika. Kita klik, nah seperti ini. Nah base mapnya kita bisa, base map itu adalah ini ya. Backgroundnya ini kita bisa gunakan Google Map, bisa gunakan Google Earth, satelit dan sebagainya. Nah ini kita bisa nambah dan di sini control layernya, kemudian di sini ada search dan sebagainya. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja masuk pada bagaimana praktek untuk membuat WebGIS ini. Baik Bapak Ibu, silakan buka Quantum GIS-nya. Kita akan memulai membuat WebGIS dengan Quantum GIS. Langkah pertama, kita coba cek dulu ya, plugin yang kita perlukan adalah QGIS to Web dan Quick Map Service ya. Nah, ceknya adalah pada menu web, ini kita belum ada kan ya, QGIS to Web belum ada, dan Quick Map Service juga belum ada. Nah, maka kita perlu tambahkan ya dengan cara mengklik plugin, kemudian klik Manage and Install. Kita tunggu sampai dia jendela plugin ini keluar. Kemudian yang pertama kita install adalah yang QGIS to Web. Nah, silakan Bapak Ibu klik di search ini web ya, web. Nanti di sini ada QGIS to Web. Nah, ini silakan Bapak Ibu checklist. Ya, kalau sudah pernah terinstall maka tinggal checklist. Tetapi jika belum pernah ada, maka nanti Bapak Ibu tinggal klik ini, klik ya. Kemudian di sini pilih install gitu di sini. Nanti tulisannya kan, kenapa saya tulisannya reinstall? Karena sudah terinstall. Kalau belum silahkan diinstal. Kemudian plugin satu lagi adalah Quick Map Service ya. Quick Map
service. Nah, silakan tadi caranya ketik quick map gitu. Quick. Nah, klik quick aja. Di sini sudah ada. Nah, ini bisa langsung Bapak Ibu install di sini, atau kalau sudah benar diinstal berarti checklist di sini. Oke, kita tunggu. Nanti dia akan muncul pada menu web ya. Jadi di file web, di menu web ini nanti ada. Nah, sudah ada ya. QGIS to web dan quick map service ya. Oke, baik. Dipastikan dua file ini, dua plugin ini sudah ada ya. Baik. Oke, selanjutnya untuk membuat WebGIS, langkah pertama adalah klik web, kemudian pilih quick map service, kita buka terlebih dahulu base map-nya ya. Kita pilih base map-nya. Nah, kita gunakan base map-nya adalah pilih dari search key MS. Ya, klik search key MS, nanti pilih di sini. Nah, silakan Bapak Ibu ketik di sini Google, kemudian Maps ya, Google Maps gitu. Nah, ini saya salah ketik Google Maps. Nah, nanti dia akan searching, mencari. Nah, ini Google Maps ya. Kalau sudah ada, klik, kemudian pilih Add. Nanti dia akan terbuka di layar kita. Kita tunggu. Nah, ini harus sambil koneksi internet ya Bapak Ibu, karena kita memanggil data Google Maps. Nah, ini seperti ini Google Maps dunia sudah muncul di Quantum GIS kita. Kemudian kita zoom di wilayah yang mau kita buat WebGIS-nya. Contohnya, misalnya saya mau membuat di kawasan Ciputat ya. Tangsel misalnya, saya mau membuat di kawasan Tangerang Selatan. Nah, ini di Tangsel. Saya buat di sini. Jadi kita bisa terus zoom ya sampai nanti. Nah, terlihat nih titik-titik ini. Oke Bapak Ibu, jika sudah terbuka seperti ini, selanjutnya kita akan membuat titik-titik dari fasilitas ini ya. Jadi mungkin saya akan mencontohkan membuat hotel, kemudian rumah sakit, mall, dan sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa berkreasi. Misalnya bisa sebaran sekolah, sebaran masjid, dan sebagainya gitu. Nah, itu nanti tinggal bagaimana kreasi Bapak Ibu. Nah, cara membuat titiknya, yang pertama klik layer, kemudian pilih create layer. Setelah create layer, silakan Bapak Ibu klik new save file layer. Klik. Nah, di sini ada file name. File name-nya di mana gitu nyimpannya. Misalnya saya simpan ya, dengan cara klik browse. Kemudian kita simpan misalnya paling depan ya, saya simpan fasilitas umum misalnya. Saya bikin fasilitas umum. Kemudian pilih save. Nah, ini file encoding biarkan, geometry type biarkan dia tetap di titik. Kemudian koordinat juga biarkan dia akan mengikuti koordinat dari base map-nya. Nah, base map itu belakangnya ini. Kemudian ini kita beri nama misalnya fasilitas ya. Kemudian kita pilih OK. Oke. Nah, selanjutnya agar langsung mengisi dengan nama tempatnya, ini kita bisa buat terlebih dahulu atributnya ya. Kan baru ID, kita bisa buat atributnya satu lagi nama dari fasilitas itu. Caranya adalah klik toggle editing, kemudian klik new field. Dari new field ya, silakan Bapak Ibu di sini ketik nama fasilitas misalnya gitu. Nah, berarti kan untuk tipenya ini harus menggunakan tipe string bukan number. String, kemudian di sini length itu panjang dari kata-katanya itu. Maksudnya jumlah huruf ya, jumlah hurufnya berapa? Misalnya seperti 15 saja. Oke. Nah, ini sudah. Setelah itu bisa Bapak Ibu klik stop, kemudian save. Nah, setelah itu silakan kita bikin titiknya nih. Ya, misalnya saya akan membuat 10 titik saja ya, contoh ini. Nanti Bapak Ibu bisa banyak, boleh. Caranya adalah ini klik dulu, kemudian start editing dengan cara klik toggle editing. Setelah itu ya sudah seperti ini, klik untuk add point picture. Add point picture, klik. Kemudian kita plot di sini. Misalnya pertama rumah sakit Pondok Indah. Klik di sini. Nah, ini satu ID-nya. Kemudian di sininya adalah rumah sakit Pondok Indah gitu ya. Pondok Indah. Oke, Pondok Indah. Kemudian ini Hotel Santika Primera 2
Ini adalah Hotel Santika Primera, Santika P aja ya. Kemudian ini juga Hotel Mitra Keluarga 3 ya, berarti ini Hotel Mitra Keluarga. Oke. Kemudian Bintaro Exchange 4 ya, berarti ini Bintaro Exchange. Kemudian apalagi nih ya, misalnya ini stasiun, terus kita geser dulu, misalnya mau kita tambahkan, kita geser. Ini ada RS Medica BSD misalnya gitu ya, kita klik lagi di sini, kan 5 ya, 5 RS Medica. Oke, kemudian selanjutnya ini baru 5, kita kan misalnya mau membuat 10, atau coba saya kurangi aja ya, 7 saja. Nah, ini villa ya, villa gunung ini, Gunung Lestari. Misalnya saya klik di sini. Klik di sini 6, villa Gunung Lestari. Kemudian ini 6, misalnya saya buat lagi 7-nya adalah di sini ya, Bintaro sektor 6 misalnya. Nah, sini 7 itu Bintaro sektor 6 misalnya. Sektor 6 gitu. Oke. Nah, ini titik-titiknya sudah jadi Bapak Ibu. Kalau sudah, misalnya Bapak Ibu sudah membuat sekian banyak titik, selanjutnya bisa stop editing. Nah, ini kita selanjutnya bisa memperbesar titik ini ya. Jadi ini kan terlalu kecil, kita bisa berbesar. Caranya dengan cara klik 2 kali pada titik ini, 2 kali. Ya. Atau bisa dengan cara seperti ini, Bapak Ibu klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, dari properties, nanti kan keluar jendela layar properties seperti ini. Selanjutnya pilih simbologi. Nah, dari simbologi, silakan pilih simple markernya. Simple marker. Nah, dari simple marker, selanjutnya Bapak Ibu pada simbol layar tipe, ini bisa pilih yang SVG marker ya. Jadi tadinya kan simple marker, Bapak Ibu ini simple marker. Ini silakan bisa dipilih di sini, klik, nanti ada pilihan di sini SVG marker. Oke. Nah, setelah SVG marker, ini di scroll ke bawah. Nah, silakan pilih di sini gambarnya, misalnya milih gambar rumah seperti ini ya. Nah, kemudian kita scroll lagi ke atas, pilih size-nya, width-nya itu berapa. Ini coba kita naikkan. Kita naikkan, naik ke atas terus. Warnanya juga kita bisa pilih. Warnanya di sini ya, fill color-nya itu misalnya warna merah biar terlihat lah. Kemudian setelah itu pilih OK. Nah, maka ini sekarang dia sudah menjadi titik-titik yang sudah berbentuk rumah ya, bentuk rumah gitu. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan menginput foto ya dari masing-masing hotel maupun rumah sakit ini, agar nanti begitu diklik WebGIS-nya itu akan menghasilkan foto yang memang begitu diklik akan tampil fotonya seperti apa. Baik, untuk caranya ini sama persis dengan saat kita memasukkan foto saat membuat peta sebaran fauna ya. Jadi klik kanan pada layar fasilitas, kemudian pilih Open Attribute Table. Nah, dari Open Attribute Table kita akan buat kolom baru ya, di sini nama foto gitu. Jadi caranya adalah klik toggle editing, kemudian pilih new field, kemudian di sini kita tulis foto gitu ya, foto, kemudian tipenya adalah teks atau string. Dan ini kita tulis 100. Oke, selanjutnya pilih OK. Nah, oke. Baik, berikutnya setelah sudah muncul kolom foto ini, kita akan menginput fotonya di sini ya. Nah, tapi sebelumnya kita stop editing dulu dengan cara klik toggle editing, kemudian pilih save. Dan kita close, dan kita atur terlebih dahulu agar foto bisa masuk ke sana. Caranya adalah klik kanan, kemudian pilih properties.
Kita tunggu sampai jendela properties ini sudah muncul ya. Nanti kalau sudah muncul kita akan setting agar si foto ini bisa masuk ke dalam kolom tersebut. Nah, ini agak lama ya laptop saya loadingnya. Jadi nanti, nah ini sudah muncul. Ini kita arahkan pada atribut form. Atribut form. Kemudian kita klik foto di sini. Kemudian dari foto kita geser ke sebelah kanannya. Di sini pada width tipenya silakan pilih attachment. Attachment. Oke ya. Kemudian ini kita scroll. Kita bisa scroll yang ini, tapi kita dari yang pertama dulu ya. Default path-nya kita pilih atau kita browse, kita cari folder yang berisi foto-foto fasilitas itu. Jadi sebelumnya kan sudah disiapkan, di sana ada foto yang sudah dipersiapkan ya ini. Jadi dalam folder WebGIS ada marker dan ada foto fasilitas. Nah ini fotonya bebas ya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu dari internet atau dari mana, misalnya pemetaan WebGIS-nya ini sekolah misalnya. Nah silakan Bapak Ibu cari foto sekolahnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada path default ini, ya, default path ini silakan browse, kemudian arahkan pada folder yang berisi foto tersebut. Caranya klik, kemudian select folder. Nah, sudah oke, kemudian geser ke bawah. Relative path kita checklist, kemudian kita geser lagi. Terus ke bawah. Nah, use a hyperlink for document path checklist. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, tipenya adalah image ya. Nah, di sininya kita tulis 100. Kenapa lebih kecil ya? Karena yang di sini tampilannya harus lebih kecil. Kemudian kita pilih OK. Kita pilih OK. Nah, setelah pilih OK, nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti kita cek apakah kolomnya sudah keluar atau belum ya. Jadi kita coba klik kanan, kemudian pilih Open Attribute Table. Nah, kalau sudah, selanjutnya adalah kita input fotonya. Nah, kita input fotonya. Nah, ini kita klik di sini, kemudian pilih Browse. Ini kan Rumah Sakit Medika ya. Nah, kita Rumah Sakit Medika, berarti ini Medika BSD. Kita klik, kemudian Villa Gunung ini, kemudian Bintaro Sektor 9. Bintaro Sektor 9, oke. Kemudian RS Pondok Indah. RS Pondok Indah. Nah, ini. Kemudian kita input lagi Hotel Santika. Hotel Santika ya. Hotel Santika. Nah, ini Hotel Santika. Kemudian Hotel Mitra. Ya, ini Hotel Mitra Keluarga. Hotel Mitra Keluarga. Bintaro ya mungkin ini. Kemudian kita satu lagi ini Bintaro Exchange. Bintaro Exchange. Bintaro Exchange ini ya. Oke. Kita klik. Nah, kalau sudah oke, kita pilih stop editing ya. Stop editing. Kemudian setelah stop editing, kita coba buka, kita coba close ya, coba close. Si ininya coba kita close. Oke, sudah close, kemudian kita cek ya. Caranya adalah klik tanda I ini, kemudian kita klik di sini. Nah, ini sudah muncul ya fotonya, dipastikan sudah muncul. Ini juga sudah muncul. Ini juga sudah muncul. Oke, semuanya ya sudah muncul. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan proses export ya ke dalam QGIS to Web ya, ke dalam plugin QGIS to Web. Nah, caranya adalah klik pada web, kemudian pilih QGIS to Web. Setelah pilih QGIS to Web, selanjutnya pilih Create Web Map. Ya, pilih Create Web Map. Oke. Kita tunggu sampai dia keluar jendela Create Web Map-nya. Oke ya, kita tunggu. Oke. Baik, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya silakan pilih leaflet terlebih dahulu di sini ya, pilih leaflet. Kemudian baik, setelah sudah muncul seperti ini, silakan klik no label. Ini kita ganti inline.
Ini juga kita ganti inline, ini juga kita ganti inline. Kemudian kita cek dulu ya. Kita klik. Nah, fotonya sudah keluar seperti ini ya. Oke, baik. Kalau sudah, selanjutnya silakan klik appearance di sini. Appearance diklik. Nah, ini abstraknya kita pilih upper saja, kemudian address search-nya, kemudian none, ini kita pilih collapse, kemudian geolokasi user, kemudian highlight over, layer search-nya apa yang perlu di search nantinya, misalnya kita mau search nama fasilitas. Kemudian measure tool-nya ini untuk mengukur jarak gitu. Nah, kita bisa pilih metrik, kemudian template-nya tetap kanvas. Nah, kita coba update dulu ya. Jadi untuk mengecek perubahannya, kita klik update. Update. Jadi akan mengupdate pada pilihan-pilihan yang kita sudah lakukan tadi. Oke, baik. Jadi ini sudah terupdate ya. Di sini ada geolokasi, ada pengukuran, kemudian ada lagi search di sini. Nah, ini kita bisa rubah ya. Ini background dari ini supaya berwarna misalnya. Kita rubah menjadi warna, katakanlah saya merubah jadi warna hijau. Hijau, kemudian kita update. Kita update, nanti dia akan berwarna hijau yang ini. Kemudian untuk show pop-up offer, kita tulis, kita klik aja di sini. Kemudian, oke ya, ini kita bisa coba update lagi. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Kemudian, kalau sudah seperti ini, kita selanjutnya mungkin bisa pilih export ya. Export, klik export, kemudian eksportir. Di sini tentukan tempat penyimpanan foldernya. Katakanlah kita klik saja browse-nya. Browse-nya misalnya kita klik di sini. Nah, kita biar mengarahkan pada di mana tempat menyimpan folder dari WebGIS kita. Nah, ini kita simpan pada folder D ya, atau folder yang WebGIS tadi. Nah, tadi kan kita ada bahan WebGIS atau folder WebGIS yang saya sudah berikan, mungkin bisa simpan di situ Bapak Ibu. Jadi coba saya ini dulu. Di sini kan ada folder WebGIS. Nah, ini bisa di sini. Tinggal klik saja WebGIS-nya, kemudian pilih select folder. Nah, maka dia sudah di sana. Nah, selanjutnya silakan pilih export. Pilih export. Kemudian jika sudah 100%, silakan pilih OK. Nah, nanti dia akan WebGIS-nya akan menjadi langsung ngelink pada browser kita gitu. Browser kita ini WebGIS-nya sudah tampil ya. Tampil dengan tampilan seperti ini. Kita lihat. Setelah kita ekspor ya, nanti hasilnya seperti ini. Ini sudah kita bisa lihat ya. Klik ini kita akan keluar gambar dari masing-masing gambar yang kita sudah buat. Oke, dan seterusnya. Nah, ya, selanjutnya kita akan merubah atau melakukan editing supaya ini nggak kosong. Nah, ini kan kosong ya bawahnya. Kemudian kita juga akan merubah icon ini supaya bisa bentuk lain sesuai selera yang Bapak Ibu inginkan ya. Nah, sebelum ke sana, kita cek terlebih dahulu pada folder yang tadi kita menyimpan hasil ekspor tadi ya. Tadi kan saya menyimpan pada folder WebGIS. Nah, di sini akan muncul folder baru, Bapak Ibu. Namanya QGIS to Web 2021 03 24 dan seterusnya. Ini kode. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu buka. Di dalamnya ini terkandung ada index, ada marker, ada legend, ada GS, ada image, dan seterusnya. Nah, kita akan melakukan editing ya supaya ini tampilannya full gitu kan. Tampilannya full. Yang kedua nanti kita akan merubah icon ini supaya ikonnya muncul gitu. Nah, bagaimana merubahnya? Nah, kita menggunakan software bantuan atau software pelengkap ya. Itu namanya Sublime Text ya. Itu sudah saya sematkan atau sertakan pada folder WebGIS. Nah, di sana Bapak Ibu tinggal klik Sublime Text-nya. Kemudian di Sublime Text di dalamnya ada banyak ya. Nah, yang dibuka adalah yang Sublime Text Application yang besarnya 7181 kilobyte ya, yang ini. Kemudian klik saja. Oke, sudah muncul seperti ini ya. Sudah tampil blank seperti ini. Selanjutnya silakan
kembali ke folder QGIS tadi. Ya, ini kan double, nanti minta update nih. Kalau dia minta update, dia seperti ini ya, tadi tampil seperti ini. Kita bisa cancel saja, cancel. Kemudian kembali ke folder QGIS, kita lihat di sini. Nah, di sini ada indeks ya. Ini indeks kita geser saja, Bu. Kita kita drag menuju ke sini. Nah, ini scriptnya ya. Jadi WebGIS yang tampil ini sebenarnya terbentuk dari script. Ya, script yang dimiliki oleh Quantum GIS, ya, Leaflet Quantum GIS. Jadi HTML juga bisa diterima di script ini. Dan scriptnya juga script sederhana sebenarnya. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencoba dulu memperbesar ukuran dari tampilan WebGIS ini. Caranya adalah, silakan, tadi sudah dibuka ya di Sublime Text-nya. Nah, ini ukuran ini sebenarnya yang masalah ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kan masih 962. Nah, kita rubah aja menjadi 1500. Yang bawahnya menjadi, katakanlah, maaf, ini 1300 aja ya, 1300. Yang bawahnya menjadi 800 misalnya. Kita coba dulu. Nah, setelah itu silakan klik save terlebih dahulu. Save. Baru kita buka lagi WebGIS-nya. Kemudian ini kita klik refresh. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini WebGIS kita sudah lebih besar daripada tampilan awalnya kan. Tampilan awalnya kan cuman seukuran setengahnya. Ini sudah muncul sedikit. Nah, kalau mau memperbesar lagi ya kita bisa ditingkatkan lagi ukurannya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan perubahan pada icon-icon ini ya. Sebelumnya kan ikonnya bentuk rumah nih. Kita akan rubah sesuai dengan kreasi kita gitu misalnya. Nah, pada folder yang saya bagikan, di sana ada folder marker ya. Silahkan dibuka. Di sini ada 3 pilihan, tapi Bapak Ibu bisa mencari marker lain ya. Jadi bisa format GIF atau format PNG. Nah, ini yang GIF ya misalnya. Caranya adalah sederhana. Kita buka pada Sublime Text-nya. Pada Sublime Text, kita geser ya. Kita cari script yang berhubungan dengan marker tadi. Scriptnya ada di, nah, di sini Bapak Ibu, di baris ke 139. Icon URL, icon size ya. Di sini kan icon URL, marker, garis miring, accommodation, bed and breakfast, SPG. Berarti dia adanya itu di folder marker. Nah, berarti kita coba kembali dulu ke folder ini ya, folder hasil ekspor tadi. Di sini ada marker ya, ini marker. Nah, ini kan sebenarnya yang tampil kan ini, accommodation bed and breakfast. Di sini juga accommodation bed and breakfast kan gitu. Nah, kita akan merubah supaya logo ini berganti menjadi icon lain. Maaf, icon ini menjadi icon lain. Nah, berarti kita pindah saja, kita ambil dulu yang ini. Nah, saya ulangi ya, dari folder WebGIS ini, kita klik marker yang awal, yang ini, kita copy ya. Kita copy saja. Kemudian kita pindahkan ke marker yang ada dalam folder QGIS to Web. QGIS to Web di sini. Ya. Ini kita taruh di sini. Nah, jadi sekarang di dalam folder yang baru terekspor tadi, di dalam markernya itu ada 2 icon, gitu kan. Nah, selanjutnya icon animasi kita kan mau ganti supaya bentuknya menjadi icon animasi. Caranya adalah klik kanan, kemudian ini kita rename. Ya, kita rename, kemudian kita copy aja yang ini, kita copy. Kemudian kita masuk ke Sublime Text kembali, ke Sublime Text kembali. Nah, kita rubah saja yang ini, rubah itu kan menjadi, kita paste di sini. Paste animasi. Nah, formatnya karena dia GIF, berarti kita tulis GIF. GIF formatnya. Oke. Selanjutnya kita sebelum melihat hasilnya kita coba save dulu. Ini jangan lupa setiap habis melakukan perubahan pada script kita pilih save. Kita pilih save. Kemudian kita kembali ke WebGIS kita dan kita refresh. Kita refresh. Ya, hasilnya sudah berbentuk gambar anak kecil yang bawa bendera. Tapi ukurannya bagaimana? Ukurannya kurang memuaskan ya. Segini kan kurang besar gitu. Nah, caranya kita perbesar ya. Kita kembali lagi ke Sublime Text kita. Nah, ini kita tingkatkan aja, misalnya menjadi 60. Ini juga 60 katakanlah. 60.
Kemudian seperti biasa, klik file, kemudian save. Setelah itu bisa pilih lagi browse-nya. Maaf, refresh. Refresh. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini kita bisa sama, nanti kita klik juga tetap keluar gambar ya. Oh, ini Hotel Santika. Oh, ini Hotel Mitra Keluarga. Sedangkan ini Pondok Indah. Dan ini Villa Gunung Lestari, gitu kan. Dan seterusnya. Baik, kita coba akan menambahkan satu tampilan lagi, yaitu judul ya. Running text gitu. Jadi nanti ada judul yang lewat di atas sini, yang nanti bisa menambah keindahan dari WebGIS kita. Nah, caranya sederhana. Silakan buka lagi folder yang saya bagikan. Di sini ada script judul with QGIS ya. Nah, ini diklik, kemudian Bapak Ibu klik buka dengan menggunakan notepad ya, notepad atau yang lain. Klik saja 2 kali, nanti muncul seperti ini. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa copy saja sampai sini, sampai div ya. Dari mulai div atas sampai div bawah, copy. Ini ya, di copy saja seperti ini. Kemudian kita masuk ke Sublime Text lagi. Nah, kemudian kita coba input supaya dia masuk ke dalam WebGIS kita. Nah, ini di baris ke-20 ada title. Silakan Bapak Ibu taruh kursornya di sini, di title paling akhir ya, seperti tampilan saya. Kemudian di enter. Kemudian silakan Bapak atau Ibu copy paste di sini ya, paste. Nah, yang tadi itu sudah terpaste di sini kan, div itu kan. Ini ketemu div lagi. Nah, seperti ini kan, tadi kan sudah sampai sini. Nah, ini kemudian silahkan di save seperti biasa. Kemudian pilih save. Selanjutnya masuk ke WebGIS kita lagi. Kita pilih refresh. Nah, sekarang sudah tampil di atasnya ada seperti judulnya. Tapi lihat Bapak Ibu di sini judulnya masih tuliskan judul peta. Jadi kita harus merubah tulisan ini kan. Gimana caranya? Sangat sederhana. Ya, klik saja Sublime-nya. Kemudian di sini ada tuliskan judul peta. Nah, berarti di sini kita tulis saja, di sini kita ganti menjadi peta sebaran misalnya fasilitas umum Kota Tangerang Selatan. Kemudian pilih save. Nah, kemudian kita bisa refresh kembali. Refresh. Oke, maka sudah jadi di sini peta sebaran fasilitas umum Kota Tangerang Selatan. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu tergantung ya, kalau meletakkannya sekolah ya berarti peta sebaran sekolah gitu. Dan ini kan dia bergerak gitu. Seperti itu. Baik, cukup sekian untuk praktek pembuatan WebGIS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.